Oke. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Bapak Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Kepala Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Bapak Dr. Darmadi, Magister Pendidikan. Dan juga Bapak Ibu struktural yang ada di lingkup Universitas PGRI Madiun. Kemudian Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di forum ini. Juga ada beberapa rekan, ada Pak Willy dan juga Bapak Ibu yang lain dari PPI ya, dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia dan juga kolega-kolega yang lain. Terima kasih, saya ucapkan selamat datang dalam kegiatan workshop pengajuan dan juga upgrade Sinta HKI tahun 2023. Kegiatan ini disusun atau dilaksanakan dari Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas PGRI Madiun untuk mengupgrade ya Sinta dan juga akun-akun Bapak Ibu semua yang terkait dengan HKI sehingga itu bisa meningkatkan kompetensi kita dan tentu saja meningkatkan indikator kinerja utama universitas ya untuk UKU-nya. Baik Bapak Ibu, untuk acara pada kesempatan kali ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dan juga arahan dari Bapak Wakil Rektor Bidang 3 sekaligus berkenan untuk membuka acara, kemudian doa, kemudian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Darmadi, diskusi, serta nanti akan kita tutup bersama. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita hari ini sekaligus untuk seraya memohon rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka sekaligus berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, acara selanjutnya adalah sambutan, arahan, serta pembukaan dari Bapak Wakil Rektor Bidang 3 kepada yang terhormat Bapak Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Dr. Darmadi, Ketua Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Ibu Dr. Linda Yuwana, Bapak Ibu dosen sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita bisa bertemu semoga dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Untuk itu marilah kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayah kita tetap diberi nikmat sehat ya, pada hari ini. Semoga dan kita akan selalu sehat, semangat, dan berumur panjang dalam menjalankan tugas-tugas akademik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam manajemen perguruan tinggi modern, seperti yang ditekankan juga oleh Pak Nadiem, Pak Mendikbudristek, bahwa salah satu penciri kemajuan kampus itu tekanannya adalah pada inovasi. Dalam 5 tahun terakhir ini digaungkan inovasi. Salah satu indikator pemeringkatan Dikti, pemeringkatan PT oleh Dikti itu ditambah tentang inovasi. Ini mengindikasikan bahwa inovasi itu sesuatu yang sangat urgen bagi peningkatan mutu sebuah perguruan tinggi. Nah, berbagai perguruan tinggi diberi kesempatan untuk melakukan inovasi. Berbagai hibah tentang inovasi diberikan ya, dalam bentuk bermacam-macam. Ya, baik melalui riset, pengabdian masyarakat, haki, dan sebagainya. Nah, namun demikian, masalah inovasi ini
rupanya berjalan di dunia sunyi, terutama bagi kita. Belum banyak sivitas akademik kita, dosen maupun mahasiswa itu, yang menganggap inovasi itu merupakan salah satu keniscayaan yang harus kita miliki. Dosen melakukan inovasi baik di dalam pendidikan dan pengajaran, baik di dalam riset, baik di dalam pengabdian masyarakat, dan produk-produk ilmiah lainnya. Nah, memang ekspektasi saya ya sebagai wakil rektor bidang 3, karena biro yang di bawah wakil rektor bidang 3 itu sebenarnya adalah think tank-nya perguruan tinggi. Satu adalah LPPM, 2 itu adalah PIKI, 3 itu adalah P3I, Pusat Publikasi dan Pusat Pengembangan dan Publikasi Karya Ilmiah. 3 ini merupakan simbol produktivitas dosen. Namun demikian, ini belum gayung ini belum bersambung. Ya. Saya tahu Bu Linda dan Pak Darmadi sudah sering melakukan sosialisasi, sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan baik yang diikuti oleh mahasiswa maupun dosen, tapi sepi peminat. Kegiatan ini pun ya toh, sepi peminat. Dari 271 dosen, itu yang berminat mengikuti hanya 25 orang. Tidak ada 10%. Beda kalau memang saya mengatakan kenapa inovasi, riset dan seterusnya itu berjalan di dunia sunyi. Karena ini adalah jauh dari finansial, Bapak Ibu. Jauh dari finansial. Ya nanti kalau misalkan ada meeting tentang ini ya, apa ya, proyek apa, itu yang datang ratusan. Tapi kalau kita ngomong riset, inovasi itu sepi. Dan sebenarnya ini sangat memprihatinkan bagi kita. Tapi tidak apa-apa. Semoga 25 ini menginspirasi yang lain agar ke depannya ini kita paling tidak sekarang itu bangun ya, dari tidur yang panjang, ya, semakin menyadari bahwa kita itu ke depan kalau ingin meningkatkan kapabilitas, meningkatkan dan seterusnya. Misalkan ingin jadi profesor, ingin jadi ini, itu memang basicnya adalah riset dan inovasi. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti acara ini. Semoga acara ini menginspirasi Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih pada Bu Linda dan Pak Darmadi yang tidak bosan-bosannya selalu menginisiasi kegiatan-kegiatan ini. Dan saya pesan terakhir ya Pak Darmadi, semoga dimotivasi Bapak Ibu dosen yang punya produk itu dihak ciptakan, dihakikan, meskipun itu paten sederhana. Bisa belajar pada paten yang sudah keluar, ya, ternyata tidak susah amat kan Mbak Darmadi ya. Memang perlu waktu ya, perlu waktu. Rasa hormat saya kepada Bu Nini yang senior, yang selalu rajin mengikuti kegiatan ini, Pak Tejo, dari jauh mengikuti ini, matur sembah nuwun. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas arahan dan juga motivasinya kepada kami semua. Jadi saya setuju dan juga senada dengan Pak Bambang bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang menantang dan mungkin tidak disukai Bapak Ibu. Tapi apapun itu tetap harus kita usahakan demi kemajuan Universitas PGRI Madiun dan juga tentu saja bagi peningkatan kompetensi kita Bapak Ibu. Nah, baik, di tengah kesibukan Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi telah menyimak acara kami. Dan untuk selanjutnya adalah pemaparan materi bagaimana mengupgrade Sinta ya dan juga HKI, bagaimana relevansinya dan lain sebagainya yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual. Kepada Bapak Dr. Darmadi, Magister Pendidikan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Linda. Sebelumnya saya ucapkan banyak sekali terima kasih pada Pak Bambang yang sangat mendukung program-program PIKI. Juga kita menjalankan programnya Pak Bambang juga saling mendukung dan
kita memang tidak ya begini adanya, tapi tetap semangat. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih juga pada Bapak Ibu yang telah hadir di sini, terutama yang dari luar Unipma Pak Willy. Sebenarnya ya sebenarnya ini untuk internal, tapi gak apa-apa Pak Willy monggo mengikuti, gak apa-apa. Jadi mungkin kita akan ya sedikit apa itu, sebenarnya ini tempat kita diskusi bareng-bareng, sering mengadakan seperti ini biar diskusi seperti yang diceritakan Pak Bambang tadi. Memang di tempat kita itu memang sangat perlu untuk pengembangan atau lebih fokus ke arah inovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja Bapak Ibu. Biar cepat selesai karena sudah ini basic saya. Oke. Oke. Sudah tampak Bu ya? Oke. Oke. Ya, ini ceritakan yang disampaikan Pak Bambang tadi, memang data inovasi yang telah kita sebar ke prodi-prodi kita di Unipma, itu baru 4 prodi yang mengisi, Bapak Ibu, mestinya dari 27. Tapi nggak apa-apa, mungkin belum sempat atau bagaimana. Maksudnya dalam melakukan data inovasi tiap prodi itu memang pertanyaan ini memang untuk memetik teman-teman dari prodi untuk diharapkan masing-masing prodi memiliki inovasinya sendiri-sendiri. Ya, mungkin belum diisi saja. Jadi memang dari Piki itu inovasi itu adalah harga mati dan kita melakukan pendataan termasuk eh, terutama tugasnya Piki sebagai biru pusat inovasi dan kekayaan intelektual. Ya. Tapi ini kita lebih fokus ke workshop pengajuan dan upgrade Sinta HKI, ya, Bapak Ibu. Jadi kita fokus ke sini. Tapi memang intinya semuanya memang arahnya, idenya seperti yang dijelaskan Pak Bambang tadi adalah yang terpenting adalah sebenarnya inovasi. Karena kalau nggak ada inovasi, apa yang mau diajukan? Dan ternyata salah satu manfaat pengajuan hak cipta itu bisa digunakan untuk upgrade Sinta kita gitu, Pak Ibu. Nah, tujuan kita adalah meningkatkan skor Sinta HKI dan meningkatkan perolehan HKI, terutama di Unipma. Nanti untuk data ini mungkin data awal di daftar hadir nanti diharapkan Bapak Ibu bisa mengisi sehingga nanti atas kemajuan workshop ini, meskipun ya yang kita hanya penjelasan di awal tentang workshop gitu ya, nanti mudah-mudahan bisa meningkatkan jumlah skor Sintanya melalui eh, apa itu perolehan hak cipta Bapak Ibu. Ya. Di kegiatan workshop ini kita bisa kelompokkan menjadi dua, yaitu workshop tentang pengajuan hak cipta. Mungkin ini hanya refreshing bagi Bapak Ibu yang sudah dan yang sudah pernah melaksanakan, tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin yang belum bisa bisa apa itu bisa mengikuti ini kalau atau mungkin nanti ada diskusi tanya jawab lebih jauh juga boleh. Kemudian yang kedua adalah workshop tentang upgrade, bagaimana mengupgrade ke Sinta tentang HKI kita sehingga skor Sintanya bisa lebih meningkat. Oke, kenapa ini penting untuk workshop? Kita melakukan workshop pengajuan hak cipta. Hak cipta itu penting sekali karena merupakan suatu kekayaan yang tidak berwujud. Kalau yang lain-lain seperti emas, perak, rumah, apa itu mobil itu semuanya berwujud. Tapi kalau hak cipta itu adalah suatu kekayaan sebenarnya yang tidak berwujud. Ya, tentang bagaimana kayanya eh, kapasitas diri kita. Nah, itu ada di sini. Kemudian untuk melindungi karya-karya kita sehingga kita tidak was-was ketika kita sebarkan atau ditiru orang, kita sudah bisa langsung memiliki memegang perlindungan hak ciptanya. Selain itu juga bisa mendukung skor akreditasi baik prodi, sekolah maupun instansi seperti Unipma secara umum. Selain itu ternyata eh, apa itu
perlindungan hak cipta itu bisa juga untuk menaikkan skor Sinta yang akan kita bahas pada bagian yang kedua. Nah, 5 berkas yang perlu disiapkan dalam pengajuan hak cipta ini ada ini Bapak Ibu, ya ada 5 berkas yaitu berkas pendaftaran, berkas pengalihan hak cipta, kemudian berkas surat pernyataan, KTP pencipta dan eh, apa yang mau kita hak cipta kita lindungi, yaitu PDF-nya atau MP3-nya atau yang lain gitu. Ini Bapak Ibu, tergantung pada yang mau dihak ciptakan. Terhadap template 3 berkas yaitu berkas pendaftaran, pengalihan hak cipta maupun surat pernyataan nanti bisa menghubungi tim Piki ya templatenya. Nanti tinggal mengganti yang merah-merah dan sebagainya. Kemudian di berkas pendaftaran tidak perlu materai, di pengalihan hak cipta itu nanti eh, ada materai yang dibutuhkan, di surat pernyataan juga perlu ada materai yang dibutuhkan. Kemudian di KTP-nya, di daftar pencipta KTP itu mohon disesuaikan atau diurutkan sesuai usulannya. Siapa pencipta 1, 2, 3, dan seterusnya. Biar lebih cepat kita langsung aja per berkasnya. Jadi berkas pendaftaran nanti kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti akan ada warna-warna merahnya. Silahkan ganti warna merahnya sesuai dengan jumlah jumlah apa jumlah penciptanya. Kali ini diberikan contoh 3, tapi kalau cuma 1 atau 2 ya silahkan bisa dihapus, disesuaikan saja. Kemudian kalau ada 7 atau 5 gitu ya, silahkan ditambahi sendiri dengan data-data sesuai dengan data yang ada. Nanti ditandatangani oleh pengusul sebenarnya Bapak Ibu. Tidak, tapi kalau pikir diminta tanda tangan, ya nggak apa-apa saya tanda tangani. Ini. Setelah yang merah dibenahi, kemudian di print, apa itu jangan lupa di warnai hitam kembali, terus kemudian di PDF-kan atau di print. Nanti wordnya juga dikirim ini. Yang fix ya Bapak Ibu, karena kemarin kalau ada yang salah itu kita biasanya karena kesalahan di sini di form yang dikirimkan. Dan kalau salah itu ada biaya pendaftaran lagi, ada biayanya untuk perubahan data itu yang lumayan dan mengisi beberapa form yang apa itu beberapa materai yang juga mengisi beberapa form yang isinya yang diperlukan juga beberapa materai. Jadi lumayan. Kalau bisa sekali pendaftaran langsung sukses. Ya. Berikutnya berkas pengalihan hak cipta juga sama, nanti bisa lihat bisa kita kirimkan lewat WA kalau Bapak Ibu berminat pengen mengajukan. Sama nanti ada diperlukan data-data pengusulnya, penciptanya, 1, 2, 3 di sini. Silahkan diisi dengan judul, alamat, sampai alamatnya dan alamatnya. Kemudian jenisnya apa dan seterusnya. Pengalihan hak cipta. Nanti semua materai pencipta itu tanda tangan di atas materai. Jadi yang merah-merah ini diganti dengan penciptanya, pencipta 1, pencipta 2, ketiga siapa, kemudian tanda tangan di atas materai. Kalau kita sebagai sentra KI itu nanti tidak perlu materai Bapak Ibu, cuma tanda tangan dan cap saja. Nanti ini dikirim PDF-nya setelah semuanya tanda tangan di atas materai dan dapat cap dari pengesahan dari Piki, nanti bisa langsung dikirim di scan lewat HP pun juga nggak apa-apa, terus kemudian dikirim ke kita untuk kita daftarkan. Surat untuk berkas surat pernyataan juga begitu Bapak Ibu. Jadi nanti yang atas itu sentra KI karena sudah ada pengalihan hak cipta di sentra KI, kemudian jenis dan sebagainya. Di sini nanti sentra KI akan harus tanda tangan di atas materai. Jadi kalau ada apa-apa nanti biar sentra KI yang ikut-ikut ya harus ya ikut bertanggung jawab berarti. Tapi ya gitu. Sehingga ini pentingnya Bapak Ibu sebenarnya kalau sekarang itu kita wajib untuk sentra KI sebenarnya wajib untuk menyimpan apa yang dilindungi, yang diusulkan oleh Bapak Ibu. Jadi kalau buku ya kita harus menyimpan bukunya, Bapak Ibu. Kalau Enggak, gini sih, aku tak pakai ini headset, Mbak. Iya, iya, aku tak pakai headset. Yeah. Deh, saya pakai sana enggak apa-apa. Dan aku saling dengar. Enggak.
pada double ini Bapak Ibu, Oke. jadi nggak apa-apa. Tak apa-apa, Mbak. Iya. Ya, eh, itu Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin ada peraturan baru, sekaligus ini sosialisasi peraturan baru selain kayak workshop. Jadi ini kita sebenarnya harus menyimpan apa yang jadi kalau buku ya disimpan bukunya, katalognya seperti apa, kalau posternya seperti apa, kalau kalau alat peraganya seperti apa disimpan di sentra KI, di Piki gitu Bapak Ibu. Nah, itu penting kalau ada sengketa atau ada apa ini, sebenarnya arahnya juga kan kita selain dilindungi untuk melindungi, tapi juga untuk mengarah sebenarnya ke arah dilindungi untuk bisa dikomersialkan. Itu sebenarnya bagian dari tugasnya Piki. Tapi sampai ini datanya belum begitu jalan tuh yang ini karena kita masih ini. Tapi mudah-mudahan makin membaik. So, kita masih jadi angan-angan itu komersialisasi. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian untuk KTP ini nanti yang dikirim hanya PDF-nya. Silakan Bapak Ibu menyimpan, mendaftarkan semua KTP-nya di foto bisa atau di scan gitu. Terus kemudian diurutkan di Word, kemudian di PDF. Yang penting KTP-nya itu semua pencipta harus ada dan kemudian diurutkan ya Bapak Ibu, diurutkan sesuai dengan usulannya. Apakah harus pakai dosen pembimbing apa tidak? Nah, itu sebenarnya kalau Piki tidak berhak apa itu mengganggu sih sebenarnya ya. Kita yang penting fungsinya adalah untuk apa itu untuk apa itu mendaftarkan aja, membantu dalam mendaftarkan. Nah, untuk contoh ciptaan bisa kalau buku, alat peraga, karya tulis, artikel, skripsi dan atau sebagainya, motif batik dan sebagainya itu bisa pakai PDF. Tapi kalau lagu nanti bisa pakai MP3, biasanya Bu Cesaria, Bu Hartini itu suka yang lagu-lagu ya. MP3 atau MP4-nya. Itu kalau rekaman. Ini juga berupa rekaman. Seperti tadi. Cuma rekaman itu size-nya apa itu ada pembatasan besarnya itu sehingga tadi mungkin karena yang tersimpan itu yang kurang bagus sehingga yang kita setel nggak kurang bagus juga akhirnya banyak nggak pasnya. Oke, ini contoh sertifikatnya, contoh sertifikat hak cipta dan sebagainya. Dan apa itu lampiran penciptanya kita di sini untuk Unipma itu pemegang ciptanya selain pencipta dan sentra KI. Jadi ada ciri khasnya sentra KI. Meskipun yang tadi tanda tangan saya, tapi saya tidak ada gitu Bapak Ibu. Maksudnya kalau nanti saya tidak menjabat di sentra KI gitu, nanti ya selanjutnya akan masih masih di bawah atau ya harus cawe-cawe. Kalau ada apa-apa nanti sentra KI harus ikut membantu maksudnya. Atau ikut ini. Nah, itu contohnya Bapak Ibu untuk pengajuan pengajuan apa itu hak cipta. Ya. Sebenarnya kita ada juga pengajuan paten dan sebagainya, tapi hari ini untuk yang ini kita memang fokus ke hak cipta karena waktunya juga sudah mepet siang, jadi sengaja tidak saya juga nggak terlalu memperluas ke paten atau merek pengajuan merek juga belum kita kita bahas, nggak kita bahas. Tapi itu sekali penting Bapak Ibu pengajuan hak cipta karena untuk yang workshop berikutnya yaitu tentang upgrade Cinta HKI itu eh, kita perlu ada sertifikat, harus saja punya data lah ya minimal datanya. Sertifikatnya nggak ada nggak apa-apa tapi sebenarnya kelihatannya sertifikatnya nggak ada tapi harus ada nomor-nomornya juga sih sehingga perlu disiapkan tentang sertifikatnya. Oke, sebelum kita masuk ke upgrade Cinta, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Dan untuk upgrade Cinta ini mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan langsung apa komputer atau sertifikat hak ciptanya sehingga nanti bisa langsung proses praktek juga nggak apa-apa. Monggo bisa disiapkan. Sambil menunggu itu mungkin ada pertanyaan terkait pengusulan hak cipta kita tanggapi terlebih dahulu. Ya, monggo mungkin Bapak Ibu.
Ada pertanyaan mungkin terkait pengusulan hak cipta atau yang lain juga boleh deh sambil nunggu mungkin sekitar 5 Saya Pak menitan. Darmadi. J, Bu, yang penting sabar nggih Bu Novi nggih, ketepatan memang lama. Nah, ya. Ya, Terima kasih Pak Darmadi. Kalau mungkin ya, untuk pengusulan hak cipta itu kita semua sudah familiar ya. Dan ya, apa yang dia ciptakan itu juga bahkan hanya sekedar gambar poster itu aja sudah bisa. ya. Tapi Tapi kemarin kalau ada anu kok Bu Novi, ada teman juga yang ternyata belum paham nggih, hak nggih, cipta. nggih. Jadi ya kita mungkin ya Mm, sudah kita untuk mengingat aja lah. Mungkin untuk iya. mahasiswa-mahasiswa juga yang belum begitu paham itu bisa ikuti inilah sedikit gitu. Biar gak takut Mm, juga. nggih. Kalau Pak Darmadi, kalau misalnya seperti yang biasanya itu untuk hak cipta lagu, lagu beda lagi ya. Kalau Iya, gambar, poster, eh, atau mungkin juga karya ilmiah itu, apakah ada grade-nya ya Pak untuk hak cipta? Maksud saya begini, ada juga yang saya biasanya menghak ciptakan sebuah poster cara kerja atau prosedur kerja X begitu ya. iya, Tapi juga ada yang tingkatannya lebih tinggi lagi kalau misalnya di biologi atau di kefarmasian itu ada pathway. Pathway itu perjalanan suatu obat atau suatu senyawa misalnya. Nah, itu iya, kan pakai lebih lebih ri- run- lebih lebih apa lebih tinggi karena ya dadak mikir Pak. Mikirnya tuh kalau harus dari sini, kemudian ada hormon yang keluar, lalu ada tapi dibentuk iya, suatu gambar. Apakah di dalam penghak ciptaan itu juga ada grade-nya? Maksud saya kalau poster itu cepat, murah meriah, tapi kalau yang agak jelimet, lalu nanti ada kriteria tersendiri atau bagaimana. iya. Kemudian yang kedua, bagaimana eh, trik dan tipsnya dari Vicky atau Pak Darmadi sendiri supaya paten sederhana itu segera bisa keluar atau tidak sekedar pemeriksaan kok lama banget itu. Ya saya sering guyon dengan Bu Linda dan Pak Darmadi. Pasti bolak-balik duitnya kudu keh. Enggak. Gimana mungkin Iya, ada sesuatunya atau pakai PDKT atau kata BLC apa supaya bisa segera granted iya, sehingga ada buktinya. Ya, terima iya, kasih Pak. iya. Jadi kalau hak cipta, kalau dulu kita awal-awal hak cipta itu tahun 2018 itu kita masih ada pilihan dan itu ya. Jadi untuk alat peraga dan batik, pokoknya yang bisa komersil itu biasanya mereka lama. Kita sekitar bisa 1 bulan sampai 2 bulan gitu. Tapi kalau yang ini kelihatannya dibuat hampir otomatis, Bu. Jadi lebih cepat semuanya. Cuma itu masalahnya akan jadi terbebani ke kita yang sentra KI pengusulnya. Khawatirnya nanti kalau ada yang komplain karena mereka kan sebetulnya gitu terima itu. Tapi sana itu enaknya jadi di CKI ini yang duluan mendaftarkan itu yang diutamakan gitu. Meskipun nanti kalau pengen lebih dalam nanti bisa ke pengadilan. Nah, makanya itu kita sudah diwanti-wanti untuk menyimpan bukti aslinya. Jadi kalau posternya itu disimpan. Cuma saja kita kan pertimbangan wes daftar nih wes do sambat larang regane. Terus kemudian nanti nyimpen tambah bukunya harus disimpan. Nanti kan tambah biaya lagi. Mau gak teman-teman? Saya juga khawatir gitu. Akhirnya ya sudahlah. Pokoknya yang ada saja. Kalau poster ya posternya aja. Yang penting ada ininya. Nah, syukur kalau ada kelebihan, monggo Bapak Ibu nanti bisa kita simpan di Piki supaya nanti kalau ada tamu ke sini bisa melihat-lihat karya-karya kita sehingga nanti syukur kalau ada yang tertarik sehingga nanti bisa dikembangkan. Itu harapannya Piki sih, Bu. Sebenarnya ya itu ya semuanya pelan-pelan nggak apa-apa lah gitu. Kalau terkait dengan Berarti nggak cepat ada grade-nya kontennya ya Pak. Misalnya dalam seperti yang hak cipta tadi hanya konten jenisnya ya. Misalnya
ini tentang batik ya, ini Nah, apa, tapi tidak enggak, sampai ke kontennya ya, enggak tidak, sampai. tidak Bu. Oh, Jadi enggak. kelihatannya yang ini enggak melihat apa itu, kecuali kalau nanti ada sengketa saya kira Bu, baru lihat kontennya. Jadi posternya itu yang di ini. Kalau pengajuannya ya Bu, ya pengajuannya itu tidak melihat karena sistemnya dibuat otomatis gitu loh. Cuma otomatis, tapi kalau ada kesalahan kita yang input itu bisa nanti ada biayanya sendiri. Wah, itu yang repot juga. 150 kalau perubahan itu. Jadi, tapi ternyata tidak hanya itu. Kemarin ada mahasiswa yang mau nggak apa-apa Pak, tak anu bayar. Tapi terus kemudian ternyata ngisi ngisi ini apa itu? Ngisi beberapa form lagi, dan di bawah form itu ada tanda tangan. Oh Pak, repot Pak, ya nggak sudah Pak, ya sudah, cuma satu toh. Nah, karena yang mengusulkan banyak, ada tujuh mahasiswa, nah yang satu itu dia kelewatan gitu. Jadi yes, tapi tak masuk nenggonku. Sebenarnya tak masukkan, saya kan juga mau yes, biar anu tak masukkan tempat saya aja nggak apa-apa gitu. Tapi dia nggak mau lah, nggak tahu Pak yang di itu yang dihak ciptakan apa itu. Akhirnya yes, akhirnya tidak jadi. Bisa diterima saja lah gitu. Ya, itu Bu, Wah, Bu. Jadi jadi memang tidak mungkin kalau kondisi sekarang memang belum melihat substantifnya. Jadi langsung otomatis dilindungi. Cuma nanti kalau ketika ada sengketa, saya rasa kalau sistem seperti ini baru 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 ada diangkat itu, akan dilihat substansinya sama apa tidak, ininya posternya sama apa tidak dan sebagainya itu. Jadi bisa lebih cepat. Semuanya malah lebih cepat tapi ini. Terus kalau terkait paten, Bapak Ibu, nggih. Kalau paten memang kita hanya bisa mengikuti karena terkait dengan DJKI, di sana ada pemeriksa paten dan sebagainya, ya kita ikuti proses yang ada, belum bisa mempercepat. Kalau idenya Pak Agus dari UM kemarin, untuk ngoyak-ngoyak, nanti hampir sama seperti saya, kasusnya sama Pak Sumani, jawabannya sama saja. Jadi apa itu dikirimkan surat yang terakhir, yaitu akhirnya masih proses ini Pak, tunggu gitu. Terus akhirnya ya sama saja. Akhirnya sudah sabar menunggu saja. Nanti setelah setelah ada tanggapan, nanti akan saya kirim langsung untuk mempercepat, mungkin itu bisa langsung kita kirim ke inventornya, sehingga inventornya segera, mudah-mudahan inventor juga segera menanggapi sehingga bisa cepat. Kalau biaya sebenarnya itu relatif kan Bu, biayanya lebih relatif. Tidak mahal juga, jangan menakut-nakuti Bu Novi sama teman-teman. Kita juga toh punya hibah insentif sentra KI kemarin. Itu pun belum ada yang menggunakan loh Bu Novi. Belum ada Bu sampai sekarang, dari kebocoran dari Viki. Itu belum ada, mudah-mudahan teman yang lain juga semangat, maksudnya untuk menyemangati teman-teman yang lain untuk menggunakan, tapi belum belum ada. Mungkin semuanya baru karena hibah sehingga nggak mau mengusulkan lebih besar daripada kita yang dana apa institusi. Tapi itu sudah standar saya rasa Bapak Ibu untuk yang kita usulkan. Ya, rasa itu memang lama, tidak seperti hak cipta. Kalau hak cipta mungkin sebelum sampai rumah sudah jadi gitu. Kita usahakan sebelum rumah. Itu Sentra KI memang mencoba lebih cepat dalam pelayanan. Jadi sebelum sampai rumah pokoknya kalau bisa sudah selesai gitu. Bahkan bayarnya pun kita bayari dulu. Bayarnya ke DJKI pun kita bayari dulu sehingga nanti se- bayarnya setelah sertifikat keluar. Itu jarang juga loh, guys. Hanya ada mungkin di Unipma, yaitu karena kita dapat hibah sentra KI, apa itu penguatan sentra KI kemarin. Terus kemudian yang ini yang baru kemarin kita mengusul ke ini dapat ini Bapak Ibu apa itu bantuan dari kampus, apa itu eh materai guys, materai 40 materai. Nah itu makanya nanti satu, karena yang datangan di atas materai itu untuk Piki satu, ya nanti
Sebenarnya kalau ada satu materai gratis untuk pengusul, selama persediaan masih ada ya Bapak Ibu, tapi maksudnya terus nanti kita proses untuk mengusulkan lagi gitu, untuk menyemangati. Kita mau menurunkan biayanya tapi kelihatannya nggak bisa, belum bisa juga. Ya, monggo mungkin ada lagi Bapak Ibu. Kan ini kalau nggak ada, monggo sudah siap sama yang berikutnya. Jadi siapkan apa itu data Sintanya, apa sertifikat hak ciptanya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa langsung proses sehingga nanti kalau ada apa-apa bisa kita diskusikan bareng-bareng. Saya juga baru tahu Bapak Ibu. Jadi ternyata dengan dengan karya-karya kita itu ternyata bisa menaikkan skor Sinta. Ternyata begitu. Lumayan lah, kan Sinta itu penting sekali untuk pengajuan hibah-hibah dan sebagainya. Termasuk untuk institusi lah, skor Sinta institusi. Bentar, mungkin ada ini, maksud ini. Untuk sertifikat haki apa ada haknya nggih Pak? Oke. Sertifikat haki itu mulai tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu sudah nggak menyediakan sertifikat haknya. Dulu memang ada sertifikat haknya dengan tambahan biaya kalau nggak salah 100 atau berapa ya, saya agak lupa. Tapi setelah 2020 atau berapa ini, beberapa tahun ini sudah nggak ada lagi. DJKI sudah tidak nggak menyediakan haknya. Jadi yang ada cuma sertifikat itu. Nggih, jawabannya adalah tidak ada haknya. Oke, untuk software nanti nggih Pak Teja, kita akan bisalah kita kirimkan. Belum siap. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan biar tidak ini. Berikutnya kita sudah tidak makan waktu, Bapak Ibu. Monggo komputernya bisa disiapkan. Jadi untuk workshop upgrade Sinta HKI ini penting karena untuk meningkatkan skor Sinta dosen juga dapat meningkatkan skor Sinta kampus secara kumulatif, Bapak Ibu. Jadi tidak untuk diri kita sendiri tapi juga untuk kampus lah. Kecintaan pada kampusnya biar tambah. Ya. Nah, yang perlu disiapkan nanti adalah berkas atau PDF sertifikatnya. Meskipun tidak diupload ternyata Bapak Ibu, tapi bisa disiapkan. Ada beberapa data yang dibutuhkan dari sertifikat itu. Langkah pertama, Bapak Ibu, monggo, adakah yang sudah ini Ki? Sudah siap-siap mempraktekkan? Monggo dipraktekkan, nggih. Silakan buka Sintanya Bapak Ibu. Buka Sinta dan masuk login. Nanti kalau Bapak Ibu lupa dalam masukkan loginnya, pas username dan passwordnya bisa tanya ke pengurus Sinta di prodinya masing-masing. Kalau matematika itu Bu Swasti biasanya saya tanya, karena kalau lupa password biasanya situ ke Bu Swasti, itu nanti akan dikasih. Ada yang mempraktekkan? Kalau ada yang mempraktekkan nanti kita bisa pelan-pelan. Tetapi kalau nggak ada, yuk kita bisa cepet saja. Kalau ada yang praktekan kita pelan-pelan, kalau nggak ada ya. Iya, cepet aja gitu. Yeah. Santai mawon. Sampun? Sekedar Pak. Bentar Pak. Siap, kita tunggu. Ya, ini karena ternyata mungkin banyak teman-teman yang penggiat KI yang suka mendaftarkan hak ciptanya, tetapi mungkin belum tahu kalau bisa digunakan untuk meningkatkan skor Sinta. Kebanyakan mungkin untuk BKD saja. Ya. Ya, mungkin suatu saat kalau memang perlu BKD nanti bisa workshop untuk pengisian BKD, misalkan gitu. Tapi ini Sinta dulu kita bahas.
Karena yang BKD kelihatannya nggak ada masalah. Oke, sampun. Dia masuk ke Sinta, nanti bisa masuk ke ini profilnya, bentuk penampakannya seperti ini, yang terbaru. Terus kemudian sudah muncul yang ini, Bapak Ibu. Sebentar, ini pinter. Sampun masuk ke Sinta, kemudian klik profil. Setelah masuk bisa masuk ke Sintanya masing-masing. Jadi ini ditandai dengan ya kalau di sini gambar foto saya sih. Nanti kalau misalnya di sini mau foto Bapak Ibu sendiri, foto Sinta Bapak Ibu. Sudah muncul, kemudian klik profil sehingga muncul seperti ini Bapak Ibu. Skor Sintanya berapa dan sebagainya. Apakah sudah sampai ke klik profil ataukah ada yang belum? Ada yang kesusahan sampai sini? Udah, Pak. Oke, sampun. Kita lanjutkan langkah ketiga, yaitu klik My Sinta. Jadi di bagian menu bagian kiri ya, kiri menu itu, klik My Sinta dan IPR-nya. Di situ ada Sinta, My Sinta, kemudian IPRS. Nah, memasukkannya di IPRS. Bapak Ibu. Klik IPRS. Oke, sampun. Ya, sudah, Pak. Oke, ye. Kita lanjutkan langkah keempat, memang mudah kok Bapak Ibu. Setelah klik IPR, kemudian keluar seperti ini, jadi terus kita isikan datanya. Sekarang tinggal mengisikan data. Ini data yang ada di sertifikat tadi bisa dimasukkan nomor nomor apa itu sertifikat dan sebagainya, kapan mulainya, di pengajuan dan sebagainya. Silahkan bisa diisi, Bapak Ibu. Nomor pendaftaran gitu ya. Yang atas ini nomor apa ya? Saya nggak lupa ya. Jadi biasanya kalau ngisi yang atas, saya sudah lama nggak buka PPT ini juga. Agak lupa juga. Nanti setelah mengisi nomor atas, setelah nomor pendaftaran nomor apa ini? Yang ada cek ini lah. Ini kalau sudah diisikan sama temen, itu biasanya sudah terisi sendiri, Bapak Ibu. Tapi kalau belum, ya kita harus ngisikan. Sebenarnya cukup satu nanti. Nanti otomatis terisi sebenarnya kalau sudah ada teman yang isi. Nanti dalam satu kelompok itu ada beberapa teman gitu. Nah, teman ada satu saja teman yang sudah ngisi di Sinta ini, diklik nomornya itu sudah nanti muncul sendiri. Kalau mau nambahkan yang di @IPRS itu ya Pak? Oh, belum sebentar Bu guys. Tapi sudah ngisi ini Bu ya. Sudah Pak, tapi Oke. kalau mau nambahkan gitu loh. Kan sudah Oke. ada isiannya, terus ditambahkan lagi di klik kanan atas Oke. @IPRS itu. Ya, ini biar tersimpan dulu. Satu biar tersimpan dulu Bu biasanya. Nah, nggih, ya cek IPR ini. Kemudian diklaimkan dan klaim IPR. Jadi pastikan nanti sudah muncul di Sinta Bapak Ibu, nanti mungkin langkah ke-6 nggih. Muncul di sini, muncul nanti akan muncul ini. Tapi ini jadi loncat, Bu. Kasihan yang belum. Mungkin Bu Novi sudah ini.
Ya, yang penting isikan data dulu Bapak Ibu. Monggo, kita tunggu dulu lah Bu, yang lain teman-teman yang lain Bu, biar ngisi data dulu. Atau ya segala apa-apa lah Bu Novi, yang lain nanti bisa gitu sambil ngisi. Kita ulangi lagi cuma beberapa ini. Dicek IPR dulu Pak Bu, diklik dulu cek IPR dan diklaimkan. Mungkin yang pertama belum muncul, ya. Tapi kalau nanti dicek lagi, dimasukkan nomor, cukup dimasukkan nomornya saja, terus kemudian diklik cek IPR-nya lagi. Nanti biasanya sudah muncul kembali. Ini langkah kelima. Nah, untuk memastikan nanti di Sinta kita datanya pasti terekam di sini, pasti muncul di sini sesuai dengan urutannya. Ya, Pak Dar mau tanya Pak. J, Jadi untuk data IPR ini saya dulu pernah memasukkan sendiri Pak. iya, Kemarin terkait dengan mungkin ada banyak nomor ya Pak ya, nomor iya, permohonan, kemudian nomor publikasi, ada nomor registrasi, sebagainya ini. Kemarin ada beberapa nomor yang sama tak masukkan gitu Pak. Saya bingung. Kalau mm, saya lihat di sertifikatnya itu kan tidak detail banget kan Pak seperti ini gitu ya. Jadi iya, yang penting tak isi gitu Pak ya, harus saya klaimkan. Nah, mm, kemudian di tampilan IPR itu sudah muncul gitu Pak ya, iya, sudah muncul ya, terkait dengan apa IPR-nya itu. ya. Tapi eh, tertulis di sini di bawah itu unverified Pak. Ini maksudnya bagaimana Pak ya? Oke, ya. Jadi setelah memasukkan ini, Bapak Ibu, biasanya kita belum baru merekam aja, ya, merekam Sinta kita. Jadi memang seperti yang Pak Davi jelas tanyakan tadi. Jadi ketika kita klik kadang karena teman ada yang sudah memasukkan, itu artinya sudah terekam, ada yang sudah terekam. Itu eh, sudah memasukkan lah Pak, datanya sudah dimasukkan dan sudah terekam di sini sistemnya. Cuma jadi otomatis Bapak Ibu kalau seperti itu, jadi otomatis sudah ini ya Pak Davi ya sudah keluar data-datanya ya. Kapal masukan, kapan publikasinya itu sudah muncul data-data itu. Ya, gitu Pak Davi ya. Ini di Maksudnya ini Pak, di bagian ini. Ketika saya klik IPR itu kan, IPR-nya, heeh. dulu saya pernah ngisi kan, ini ada 3 di tempat saya. Mm-mm. Ada 3 ini mulai Tangram yang kemarin dengan Pak Darmadi itu ya, yang Iya, punya itu. Itu udah ada nama, terus nomor permohonan, inventor, mm-mm. pemegang paten, terus terus bawahnya Iya itu ya. unverified Pak, Oke, warna merah sekarang tulisannya. tentang verifikasinya terkait verifikasi setelah yang penting terekam dulu Pak sementara Pak Davi nggih, yang ini. Selanjutnya kalau setelah terekam kemudian terverifikasi apa tidak, nah itu biasanya kita menghubungi ke bagian verifikator Sintanya Pak, verifikator Sinta. Kalau kita Bu Tantri atau LPPM, kalau nggak salah Bu Tantri P3I sama LPPM. Nah, kita Iya. jenengan bisa WA. Kalau kemarin saya WA Bu Tantri gitu, langsung 1 hari sudah di oke gitu. Jadi tampak tampak muncul gitu. Oh iya Pak, Baru ini soalnya nanti dari se- tahun 2020 masih hmm, unverified Pak. ya nanti eh, langsung minta untuk diverifikasi sama ini apa itu? Bu Tantri nggih. Iya, iya. Kemarin saya Bu Tantri. Nggih. Masih Pak. Verifikator Sinta kalau nggak salah LPPM sama P3I ya kita. Nggih. Cepet kok Pak, sebenarnya cuma klik-klik aja. Cuma gitu kadang-kadang mereka nggak klik karena memang nggak ada datanya, nggak kita siapkan datanya. Gitu. Nah dan demikian nanti setelah diklik sama verifikator nanti insya Allah adalah kenaikan meskipun tidak banyak-banyak tentang skor Sinta kita. Dan ternyata hanya gitu aja Bapak. Nanti tinggal nambah gitu. Mungkin biar banyak dulu lah, semuanya sudah tersimpan gitu. Terus kemudian baru ke tanya ke Bu Tantri, minta Bu Tantri apa verifikator Sinta kita untuk memverifikasinya. Sehingga mereka tidak kan yang lama itu kan buka HP-nya, laptopnya, nyalakan laptop dan sebagainya, matikan laptop. Jadi kalau sudah banyak gitu tinggal klik-klik mungkin cepat membantu juga mereka. Gitu aja. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau dicoba Pak, nggak apa-apa. Bu Tantri tolong ini teman saya sudah aplikasi untuk ini gitu. Insya Allah cepat.
Untuk absensinya sudah Mbak Mila? Absensi. Loh, kami sebar Cak. ya. Ya, ya. Penting untuk door prize. Ya ini salah satu untuk peminat biar minatnya. Karena memang biasanya kan nggak ada peminat seperti ini. Ini alhamdulillah sudah sampai 35. Tapi kita sasarannya kemarin 50 ya, 50 lah kita yang kita usulkan. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa melihat dari ya, seperti biasanya ya, kita akan simpan di YouTube, kemudian bisa melihat kembali tentang kegiatan kita. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan tentang ini? Sebenarnya di sini jurnal dan sebagainya kita bisa juga di sini, tapi kita fokus ke hak cipta saja. Nanti dimarahi sama penguasanya nanti, sama yang lain-lain. Monggo. Ya, seperti biasa kalau susah ada mengalami kendala bisa menghubungi saya, Bu Linda atau Mbak Mila, teman-teman dari Piki. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Oh, ini mungkin ada pertanyaan ini. Oh ini daftar hadir. Monggo Bapak Ibu diisi daftar hadirnya. Insya Allah nanti ada sedikit door prize. Berapa door prize ini yang mau kita keluarkan ini? Kaos kaos Piki ya Bapak Ibu ya. Kaos Piki oleh-oleh dari Piki. Mungkin 2 saja ya Bapak Ibu ya. Tapi Mbak Mila bisa nggak mengoperasikan Mbak Mila? Itu tadi di apa ini? Aduh, kok lagi diskusi di sini timnya. Mbak Mila gak nyambung. Oke. Oke, Bapak Ibu, monggo dipun isi daftar hadirnya untuk pembuatan sertifikatnya. Sekaligus nanti akan kita seperti kemarin, kita spin nanti dua dua yang beruntung, dua peserta yang beruntung akan mendapatkan kaos dari Bigi. Ini masih awal ya Bapak Ibu, tapi kalau itu nanti menarik, ya akan kita cari-cari yang berikutnya. Kaos Bigi, kaos goes. Sebenarnya kemarin tujuannya untuk goes, tapi ini masih ada. Monggo dipun isi dulu daftar headernya. Baiknya jangan keluar dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau dapat nanti nggak anu apa itu dipanggil nggak ada berarti nggak dapat berarti. Monggo sambil menunggu Bapak Ibu yang lain yang proses kalau ada kendala dalam pengupdatean apa itu Sintanya. Monggo. Oke, semuanya sudah mengisi? Sudah berapa Mbak? Ini.
Monggo sambil menunggu kesiapannya Mbak Mila. Ada 33 Mbak, sendirinya Mbak. Baru 13 yang terdaftar daftar hadirnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru semua? Nah, dalam video kali ini, kalau saya akan menjelaskan tugas PTG lagi ya. Ini adalah Daftar hadir ada di iki nggih Bapak Ibu nggih ya, di chat nggih. Bu Maya sudah ngisi, monggo teman-teman yang lain. Atau sudah cukup ini kita putar loh, tapi nanti sertifikatnya bagaimana? Cuma 13 dong Mbak, nggak apa-apa. 16. Sampun ini Bapak Ibu kita putar. Pak, sabun. Sampun Bu, Mbak Mila di anu. Oke, sedang dikondisikan. Ya sambil nunggu, monggo Bapak Ibu. Oh, ada yang masih minta lagi nih terhadirnya ini. Mau dipindah padahal. Monggo Bapak Ibu. Ini kita sebenarnya Piki juga pengen mengadakan workshop penyusunan paten. Tapi permasalahannya adalah kira-kira banyak enggak ya peminatnya? Padahal kita nanti mendatangkan narasumber itu kan juga ada biaya. Pripun Bapak Ibu mungkin ada yang ini kalau kemarin Pak Sumani sepakat tapi khawatirnya cuma Pak Sumani tok nanti yang lain enggak, enggak ada yang maju. Wah saya repot ini. Enggak mungkin ada yang punya ide-ide gitu. Kita datangkan narasumber pemeriksa paten untuk membantu dalam bagaimana membuat penelusuran dan drafting patennya kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau nggak ada peminatnya ya susah. Juga tentang KIPU Bapak Ibu, kompetisi inovasi pembelajaran kita itu kemarin baru baru 4 empat pengusul. Jatahnya ya minimal ada tiga 3 kali 3 ya 9, dibutuhkan 9 lah nanti untuk dapat ada juara 1, 2, 3. Nah, kalau nggak ada juaranya nggak ada pesertanya kadang itu kita itu repotnya. Jadi harus kita undur Kipu. Monggo kalau mau ikut. Gimana? Ini belum, masih ini pengundian door prize tapi Mbak Mila belum. Mungkin absensinya di akhir jadi agak lama ya. Iya Mbak Teja ini biar biar semangat sebenarnya. Ini masih percobaan. Monggo, tapi kita bisa diskusi dulu Bapak Ibu, diskusi tentang pengajuan hak cipta, paten atau merek juga boleh silahkan. Iya, iya, anu, yuk kita buat mana mungkin saya tak buat host saja. Iso pernah saya. Oke, tak buat host bisa Mbak Mila ya. Oke, sudah. Ya, di sini ada Pak Willy juga. Oke, Bapak Ibu, ini akan diundi oleh Mbak Mila.
Oke. Gak usah deg-degan Mbak Devi. Oke, Bu Nur sudah ada peningkatan skor Sintanya ya Bu Nur ya. Kelihatannya Bener siapa nggak, Pak? Bu Nur Wahyuning, Sulistiawati. Sinta yang skor yang ditulis sebelah mana nggak, Pak? All atau 3 tahun terakhir? Sebenarnya itu sebelumnya seperti apa, setelah workshop nanti seperti apa gitu Bu sebenarnya isinya. Yang sebelum workshop tadi. Yang terakhir aja Bu, yang terakhir. Oke, ini mau diputar. Silakan Mbak Mila. Dua aja Bu. Baik, Bapak Ibu, kita saksikan bersama ya untuk Dan pengundian door berikutnya. prize. 3, 2, 1. Putar Mbak Mila. Iya, Oh, selamat selamat Pak untuk Teja. Pak Teja Isyaf Sukaryadi. Oke, satu lagi. Kurang banter paling Mbak Mila. 1, 2, 3. Motor nggak banter. Selamat untuk Bu Lia Atika. Nanti bisa menghubungi Piki nggih, Bapak Ibu. Bisa. Tapi ada nggak Bu Lia? Sebentar, Bu Lia wonten? Ini nggak ada kayak mau daftar toh. Hadir Bapak. Hadir nggak? Oke, siap. Nggih. Ya, oke. Nanti bisa ke hubungi saya, bisa Mbak Mila bisa atau Bu Linda boleh ya. Untuk Oke. pengambilan door prize-nya langsung ke Piki mawon. Sampun, Mbak Dar. Sampun? Baik. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah berkenan rawuh dan juga menyimak acara kami. Nanti akan segera kami share kembali kira-kira info dan update-update apa saja untuk mendukung inovasi hak kekayaan intelektual dan juga tentu saja ide-ide kreatif dari Bapak Ibu semua, baik itu dari unsur dosen, karyawan maupun mahasiswa Unipma. Baik, kalau begitu mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih. Saya Linda pamit undur diri untuk memandu acara ini. Sampai jumpa di kegiatan Piki selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.